Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Nur Apni Oktavia. Saya dari kelas MN23H. Saya akan mempresentasikan tentang uang dan lembaga keuangan. Berikut materi-materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian uang. Yang kedua, sejarah uang. Yang ketiga, fungsi-fungsi uang. Yang keempat, jenis-jenis uang. Kelima, nilai uang. Dan yang keenam, lembaga keuangan. Pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa apapun yang diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sejarah uang. Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Singkatnya, apa yang diperoleh yaitu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Perkembangan selanjutnya mendapatkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang-orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang yang lain. Fungsi uang. Fungsi uang terbagi menjadi dua, fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai uang. Uang berfungsi sebagai alat tukar medium of change yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan berpertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Satuan hitung, unit of count, digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, menghitung besar kecilnya pinjaman, juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa atau alat petunjuk harga. Yang kedua, fungsi turunan uang, antara lain uang sebagai alat pembayaran, sebagai alat untuk menabung, sebagai alat memindah kekayaan, sebagai pembentuk atau penimbun kekayaan, dan juga sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan, seperti logam dan kertas. Yang kedua, berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Uang kartal. Uang kartal di negara kita terdiri atas uang logam dan uang kertas. Uang giral, simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada rekening koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, biliet giro, atau perintah membayar. Berdasarkan nilai, uang bernilai penuh, yaitu yang menilai bahannya atau nilai intrinsik dengan nilai nominalnya. Pada umumnya, uang yang bernilai penuh terbuat dari logam. Uang tidak bernilai penuh, yaitu uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsik lebih rendah daripada nilai nominalnya. Pada umumnya, uang yang tidak bernilai penuh terbuat dari kertas. Nilai uang. Nilai uang adalah kemampuan uang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu. Nilai uang tersebut dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, nilai nominal adalah nilai yang tertera atau tertulis pada setiap mata uang yang bersangkutan. Yang kedua, nilai intrinsik adalah nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Yang ketiga, nilai real. Uang adalah nilai yang dapat ditukar dengan jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan uang itu. Lembaga keuangan.
Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Lembaga keuangan terdiri atas bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pertama, bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan proses atau yang dikenal sebagai bank not. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca, berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan banca adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bangsa. Banyak. Asas, fungsi, dan tujuan bank. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dalam melakukan usahanya, perbankan di Indonesia berusaha mendemokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hati. Demokrasi ekonomi dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan sebagai penyalur dana masyarakat. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kesimpulan, dalam pengertian sederhana atau sempit, uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral, baik berbentuk kertas maupun logam yang memiliki nilai atau besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam yang dimaksud yang menggunakan diatur dan dilindungi dengan undang-undang. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar asetnya merupakan aset finansial. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang, modal, pemakai dana, dan pihak-pihak yang memiliki atau pemilik